Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di live Tribun Travel Update edisi Kamis 12 Mei 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan pastinya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Traveler kapal eksekutif tujuan Pelabuhan Bakauni ke Merak ataupun sebaliknya menyediakan tempat yang ternyaman dibandingkan dengan kapal lainnya. Para penumpang disediakan sofa untuk menikmati perjalanannya, Tribuners. Dan menariknya, sofa itu diletakkan di ruang berpendingin yang representatif. Tak heran jika menggunakan kapal ini perjalanan yang memakan waktu 2,5 jam Anda akan lebih terasa nyaman. Bagaimana kemewahan kapal tersebut, Bayu Saputra dari Tribun Lampung akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Bayu. Oke, selamat sore rekan Ariska. Perlu saya sampaikan perjalanan pada kemarin saya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Itu memakan waktu sekitar 2,5 jam. Berangkat pukul 11 sampai dengan di Pelabuhan Merak 14.30 pemirsa Tribun. Dan saya pastikan bahwasannya setelah mudik, setelah pelaku perjalanan sudah hampir semua pulang ke Jakarta ataupun ke Pulau Jawa dan seterusnya, tingkat hunian dari penumpang yang ingin bertolak dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa kemarin sempat padat pemirsa, karena saya melihat sendiri kondisi di dalam kapal cukup banyak para penumpang yang memadati kapal eksekutif. Nah, dan kapal eksekutif ini merupakan kapal yang sangat representatif karena ruangan yang cukup luas, kemudian para penumpang disajikan dengan sofa serta tempat-tempat lesehan yang memiliki tempat yang ternyaman, sehingga bagi siapapun yang melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kapal laut, yakni dengan kapal eksekutif ini sangatlah nyaman. Di situ juga para penumpang cukup merasakan kenyamanan dari kapal eksekutif tersebut dibandingkan kapal-kapal lainnya. Dan seperti fasilitas-fasilitas lainnya seperti WC, kemudian seperti tempat sholat itu cukup bagus karena ruangannya bersih dan cukup nyaman ketika dinaiki oleh para penumpang. Dan lonjakan penumpang pada kapal eksekutif tersebut cukup banyak pemirsa Tribuners, dan cukup padat saat saya menaiki dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan, rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata menarik untuk Anda yang ada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Utara. Ada Taman Lora Mandiri, Tribuners. Wisata ini sangat cocok digunakan untuk alternatif liburan keluarga. Anda bisa bermain air sepuasnya dengan kelengkapan fasilitas bermain anak yang cukup lengkap. Seperti apa keseruan di sana, ada rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silahkan, Husni. Ya, betul sekali rekan Ariska. Wisata Taman Lora yang berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa menjadi pilihan Tribuners untuk menikmati waktu libur bila akhir pekan tiba. Nah, tepatnya Ariska dapat saya informasikan lokasi Taman Wisata Lora ini berada di desa Kecamatan Anglumor, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, perjalanan dari Kota Kendari sebagai pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara itu berjarak sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian memang Ariska dapat saya laporkan pada saat dibukanya untuk pertama kali wisata Taman Lora Mandiri ini
memang menjadi tempat wisata yang seringkali dijadikan warga sekitar untuk menjadi tempat liburan keluarga. Dan juga saat saya menyambangi bersama tim ke lokasi Taman Wisata di Kabupaten Konawe ini cukup ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Dan saat kami berbincang-bincang juga dengan pemilik, salah satu pemilik dari wisata Taman Lora ini, ia menyebutkan bahwa memang pada saat libur akhir pekan dan juga libur Hari Raya Lebaran kemarin itu cukup dipadati oleh pengunjung. Nah, untuk Tribuners yang penasaran ingin menikmati seluruh wahana, dan memang wahana yang ditawarkan juga terbilang cukup memadai seperti adanya toilet, kemudian lahan parkir, dan juga musola yang disediakan oleh pihak pemilik dari wisata Taman Lora Mandiri ini. Nah, untuk biaya tiket masuk itu dibanderol Rp10.000 untuk dewasa, dan usia di bawahnya menyesuaikan dengan harga yang dipatok. Kemudian wisata Taman Lora ini juga dibuka setiap harinya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan biaya tambahan yaitu biaya parkir seharga dibanderol Rp3.000 untuk pengendara roda 4 dan juga Rp2.000 untuk pengendara roda 2. Demikian rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra. Tribuner, selanjutnya kita akan kulineran di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di sana ada Oyster Dealer, Tribuners. Oyster Dealer ini merupakan salah satu outlet kuliner yang menyuguhkan hidangan oyster segar dengan pemandangan tepi laut Jakarta. Bagaimana sensasi kulineran di sana? Kita sudah terhubung dengan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silakan, Pebi. Ya, terima kasih Ariska. Pantai Indah Kapuk memang terkenal dengan keanekaragaman jenis kulinernya. Kalau Tribuners ke sana, Anda akan menemukan banyak sekali pedagang makanan enak yang bisa dicoba nih. Salah satunya seperti oyster, kerang premium yang memiliki bentuk cangkang unik dan kerap disajikan mentah. Nah, bagi para penggemar seafood mungkin sudah tidak asing ya dengan oyster ini, karena memang makanan ini lumayan banyak digemari meskipun harganya terkenal cukup mahal. Nah, di Batavia Pantai Indah Kapuk ada satu outlet kuliner yang menawarkan pengalaman bersantap oyster dengan pemandangan tepi laut Jakarta. Namanya adalah Oyster Dealer, Tribuners. Nah, meski oyster dengan kualitas tinggi ini biasanya identik berasal dari beberapa area pesisir Eropa dan juga Australia, namun outlet ini menghadirkan jenis Pacific Oyster yang didatangkan langsung dari perairan Indonesia. Di antaranya ada Sumatera, kemudian juga ada Lombok, Bali, dan juga Lampung. Dan cita rasa dari oyster lokal ini juga diyakini tidak kalah saing dengan kualitas impor, begitu Tribuners. Nah, menurut Andika Biantara selaku chef dan juga owner dari Oyster Dealer ini, Pacific Oyster sendiri yang memang didatangkan dari Sumatera khususnya menjadi salah satu menu andalan dari Oyster Dealer lantaran teksturnya yang memiliki daging agak tebal serta rasanya relatif manis begitu. Nah, untuk mendapatkan oyster lokal yang berkualitas tinggi ini pihaknya juga bekerja sama dengan para nelayan di daerah-daerah tersebut. Nah, karena harganya yang memang cukup mahal, hidangan ini biasanya hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Misalnya di restoran mewah atau juga hotel-hotel bintang 5. Begitu Tribuners. Namun nih, bagi Anda yang penasaran dan mau coba, Anda bisa datang ke sini karena di sini menyajikan sensasi menyantap oyster dengan pemandangan tepi laut Jakarta, tepatnya di Pantai Indah Kapuk begitu. Nah, untuk harganya sendiri nih bisa saya sampaikan, oyster di sini dibanderol seharga Rp165.000 untuk ukuran setengah lusin atau terdiri dari 6 buah oyster atau tiram begitu. Sedangkan untuk yang ukuran satu lusinnya dibanderol seharga Rp285.000-an. Nah, memang salah satu yang menjadi keunikan dari oyster ini ialah cara makannya, karena tiram biasanya kerap disajikan mentah sehingga Anda bisa menyeruput langsung kerang yang ada di dalam
cangkangnya ini secara langsung begitu Tribuners. Nah, kemudian juga nantinya akan disajikan lengkap dengan saus tambahan. Nah, Anda bisa memberikan ada saus namjim atau saus Thailand dan juga ada saus mangga yang memiliki cita rasa manis gurih begitu. Tapi kalau misalnya nih Anda tidak menyukai makan makanan yang mentah, di sini tidak perlu khawatir karena Oyster Dealer sendiri juga menyajikan hidangan oyster yang sudah matang atau sudah dimasak dengan teknik tertentu begitu. Nah, adapun untuk yang matang sendiri disajikan dengan topping berupa garlic butter dan juga ada parmesan cheese. Nah, kalau misalnya Anda tertarik bisa datang langsung karena Oyster Dealer sendiri beroperasi mulai pukul 9 pagi hingga jam 10 malam untuk weekdays dan juga dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam untuk di weekend. Demikian Ariska. Baik rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners Kemenparekraf menetapkan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Satu di antara 50 itu ada Desa Pela Tribuners. Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi satu-satunya yang mewakili Kalimantan Timur dalam ajang tersebut. Bagaimana keindahan Desa Pela akan disampaikan oleh Aris Joni dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Aris. Terima kasih rekan Ariska. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menetapkan 50 besar kandidat anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Di mana salah satu dari 50 besar itu ada salah satu desa wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Kaltim, satu-satunya desa wisata yang mewakili Kaltim di dalam 50 besar tersebut, yaitu Desa Wisata Pela yang berada di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana desa tersebut merupakan sebuah desa di atas danau, mayoritas dikelilingi oleh danau dan juga di mana desa tersebut juga telah melakukan perkembangan atau peningkatan destinasi di wisata tersebut. Desa Wisata Pela sendiri menyajikan beberapa spot-spot wisata seperti salah satunya untuk warga menikmati suasana atau nuansa matahari tenggelam sunset. Di situ lokasi yang pas untuk melihat waktu matahari tenggelam dan pemandangannya sangat indah. Dan juga Desa Pela sendiri merupakan salah satu habitat terbesar pesut mahakam yang merupakan ikan endemik dari Kalimantan, yakni ikan pesut. Di situ masyarakat juga bisa melihat kelompok-kelompok pesut yang sedang bermain-main di sekitar desa wisata Desa Pela tersebut. Selain untuk melihat pesut, warga juga disuguhkan beberapa titik spot camping seperti di Tanjung, ada disediakan sebuah pesisir seperti Tanjung. Nah, itu bisa jadi spot foto dan juga spot-spot camping di mana pada saat air surut dia muncul dan juga pada saat air pasang dia tenggelam. Tak hanya itu, di Desa Wisata Pela itu, di wisata Desa Pela juga terdapat salah satu museum di mana museum itu menampilkan atau memperkenalkan sejumlah jenis alat tangkap tradisional. Jadi namanya Museum Nelayan. Di situ pengunjung bisa melihat beberapa macam jenis alat tangkap nelayan. Di situ banyak disediakan dan dipampang di situ. Warga juga bisa menggunakan jasa kapal warga setempat untuk berkeliling danau di
wisata Desa Pela ini. Terus untuk warga yang ingin berkunjung, itu juga disediakan, masyarakat juga menyediakan homestay berupa penginapan, di mana di situ warga bisa dikenakan biaya 150 per orang, dan itu sudah dengan makannya. Jadi warga yang sudah punya rencana ingin ke sana sudah tinggal membawa diri saja, jadi sudah disiapkan aja di sana semua fasilitasnya. Desa Pela ini juga dikelola oleh Pok Darwis yang ada di desa tersebut, yang dibentuk pada tahun 2017 lalu. Puncak daripada viralnya desa wisata ini pada tahun 2019, di mana desa wisata Pela ini sudah beberapa kali diundang hingga ke kancah nasional. Begitu, Rizka. Baik, terima kasih rekan Aris Joni dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live Tribun Travel Update. Tribuners, destinasi kuliner Kota Agung Kabupaten Tanggamus selalu menjadi primadona untuk dikunjungi masyarakat. Satu di antaranya ada kafe dan resto Bukit Pasir Tribuners. Saat malam hari, tempat ini menyuguhkan pemandangan indah berupa lautan berhias pijaran lampu-lampu yang berasal dari sejumlah kapal nelayan. Semilir angin malam yang berhembus diiringi suara deburan ombak juga membuat suasana semakin syahdu. Untuk mengetahui lebih detail suasana di sana, ada Nanda Yustizar dari Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Nanda. Ya, terima kasih Ariska. Tribuners, bagi kalian yang memang bakalan atau ada rencana untuk mengunjungi Kabupaten Tanggamus, itu bisa mampir ke kafe dan resto Bukit Pasir, karena di sana menyajikan, selain menyajikan berbagai menu makanan yang memang bisa menggoyang lidah, sedap dinikmati, di sana juga menyajikan pemandangan berupa landscape alam yang menakjubkan, yakni lautan yang berhias pijaran lampu dari sejumlah perahu nelayan bila malam hari. Bila sore hari Tribuners datang ke sana, Tribuners akan disajikan pemandangan berupa keindahan senja. Nah, itu bagi Tribuners yang memang anak-anak indie itu cocok banget sembari berpuisi di situ kan. Kemudian untuk akses sendiri, letaknya yang berada di pusat kota, ibu kota Tanggamus, yakni Kota Agung, di pantai Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, itu sangat mudah dijangkau. Dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, jika Tribuners berasal dari Bandar Lampung, itu hanya memakan waktu sekira 4 jam perjalanan. Kemudian untuk dari Kota Agung sendiri ya dijangkau dengan mungkin 10 menit dari pusat kota itu. Tidak begitu jauh. Maka ini sangat direkomendasikan bagi Tribuners untuk mengajak sanak family, mengajak teman-teman ataupun pasangan untuk sekadar nongkrong, menikmati alam, dan juga menikmati sajian yang ada di situ. Karena kafe tersebut buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Demikian Mariska. Baik, terima kasih Nanda Yustizar dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Kota Palembang. Di sana ada Museum Bala Putra Dewa Tribuners. Museum ini menyimpan berbagai macam koleksi barang unik dan menarik dari zaman peradaban manusia kuno hingga artefak peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tak heran museum ini kerap dikunjungi oleh penyuka sejarah Tribuners. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Azananda dari Tribun Sumsel. Silakan Azananda. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Museum Bala Putra Dewa memang merupakan salah satu museum yang koleksi bersejarah di dalamnya, dan ini salah satu tempat destinasi yang disukai oleh penyuka sejarah. Karena kenapa? Di museum ini terdapat beberapa koleksi bersejarah seperti prasasti, arca, hingga dari masa kerajaan Sriwijaya yang terdapat di area museum tersebut. Tak heran memang kalau penyuka sejarah lagi wisatawan yang sering berkunjung menyempatkan dirinya untuk datang hanya sekedar untuk melihat, juga berfoto dan mengetahui sejarah dari keunikan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian uniknya dari museum tersebut itu terdapat sebuah rumah adat tradisional yang sangat, katakan rumah adat ini sudah berdiri pada tahun 1830. Nah, ini rumah adat yang disebut sebagai Rumah Limas ya. Ada 2 rumah di dalam Museum Bala Putra Dewa ini, Rumah Limas juga Rumah Hulu. Rumah Limas ini terkenal karena tradisinya ya. Jadi dikatakan pada orang dulu masyarakat Palembang dahulu itu mengatakan rumah Limas ini terdapat 2 tangga, 2 anak tangga
di bagian luar hingga di bagian belakang rumah tersebut. Juga disatukan menggunakan jembatan di rumah Limas ini. Jadi dikatakan tangga dari depan rumah sampai ke belakang rumah Limas ini mempunyai arti. Jadi di setiap tangga ini biasa tradisi masyarakat Palembang dulu untuk hajatan atau acara keluarga, mereka akan mengetahui letak tempat di mana mereka masuk ke dalam rumah itu. Seperti halnya kalau misalkan di tangga pertama itu khusus untuk yang di tangga kedua itu dikhususkan untuk perempuan. Dan uniknya di dalam rumah itu terdapat sebuah gundukan. Gundukan itu seperti kijing atau strategi masyarakat terdahulu ya. Seperti halnya itu jabatan yang mana yang paling tinggi. Andai kata itu seperti paling tinggi itu berada di bagian keempat dan dibagi. Jadi tradisi orang lama itu mereka mengetahui aturan apabila berkunjung ke rumah tersebut. Jadi mereka sudah mengetahui derajatnya juga jabatan mana yang mereka akan duduki di kijing tersebut. Juga di museum ini selain rumah Limas juga terdapat keunikan yang lain seperti halnya prasasti dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat beberapa cerita dan juga masa-masa dari Kerajaan Sriwijaya waktu bangkit dan kerajaan pertama yang berdiri di Palembang. Dan ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengetahui seperti apa sih Kerajaan Sriwijaya itu dan sejak kapan berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan benda-benda apa saja yang menjadi hal yang menarik yang bisa kita ketahui untuk melihat kembali sejarah dari kerajaan terlama berdiri dibandingkan Kerajaan Majapahit. Mungkin seperti Baik, terima kasih rekan Azananda dari Tribun Sumsel atas laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aston Manado Hotel baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-13 pada 1 Mei 2022 lalu. Dalam rangka merayakan hari spesial tersebut, Aston Manado Hotel menghadirkan promo spesial untuk Anda, yakni berupa 13 menu makanan dan 13 menu minuman dengan harga serba 13.000 saja per porsi. Promo ini mulai berlaku pada tanggal 13 hingga 15 Mei mendatang, Tribuners. Menu apa saja yang ditawarkan? Fernando Lumowa dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Kami laporkan bahwa Hotel Aston Manado yang merupakan salah satu hotel bintang 4 yang ada di Kota Manado berulang tahun yang ke-13 pada 1 Mei 2022 kemarin. Nah, dalam rangka memeriahkan, memaknai HUT ke-13 ini, Aston Manado meluncurkan program khusus untuk tamu dan pengunjung yang bernama Lucky 13 Unlock Your Luck. Jadi keberuntungan di usia yang ke-13 dan buka keberuntungan Anda. Nah, salah satu program dan promo yang menarik dari program Lucky 13 Unlock Your Luck ini ialah Aston menghadirkan penawaran 13 menu makanan dan 13 jenis minuman. Apa yang menarik, semua makanan minuman ini ditawarkan dengan harga serba 13.000. Jadi untuk makanannya 13.000 per porsi, minumannya juga sama 13.000 per porsi. Nah, makanan-makanan yang dihadirkan dengan harga serba 13.000 ini bermacam-macam, mulai dari makanan nasional seperti nasi goreng, kemudian ada juga mie goreng khas Manado yaitu mie goreng cakalang, kemudian ada juga lontong sayur, beragam cemilan seperti tempe mendoan garing crispy, kemudian ada juga siomay tahu telur. Nah, sementara untuk minuman itu ada aneka jus dan aneka koktail. Dan Tribuners, bagi Anda yang penasaran, bisa menikmati menu dan minuman spesial seharga 13.000 ini di Aston Manado mulai hari Jumat besok tanggal 13 Mei hingga hari Minggu. Jadi itu promonya hanya 3 hari, yaitu 13 sampai 15 Mei. Di Hotel Aston Manado, dan Anda bisa menikmatinya di Cinnamon Lounge atau Vanilla Restaurant. Dan Tribuners, dari pihak manajemen hotel memastikan
meskipun harganya sangat bisa dikatakan murah meriah karena hanya 13.000, tetapi soal rasa dan kualitas dipastikan tidak berubah sesuai dengan standar makanan yang disajikan di Hotel Bintang 4 tersebut. Demikian Ariska. Baik Fernando dari Tribun Manado, dan Tribuners tadi Fernando juga sempat melakukan wawancara dengan Johan Lolang, General Manager Aston Manado. Berikut liputannya. Baik, Pak Jihem, bisa dijelaskan terkait dengan seremoni hari ini Aston meluncurkan Lucky 13 Unlock Your Luck. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Iya, itu sebetulnya sebuah filosofi ringan saja. Sebagian besar kita kan akrab dengan istilah angka 13 itu angka ketidakberuntungan. Tapi buat kami Aston, semua angka itu baik. Sehingga muncullah istilah Lucky 13 atau 13 yang beruntung. Nah, terkait dengan itu kita mencoba mengusung tema membuka keberuntungan itu, unlock your luck, sehingga mudah-mudahan di tahun yang masih masa-masa sulit ini, pandemi, kita berharap keberuntungan itu bisa segera datang lagi dan kita bisa memasuki era yang lebih baik, kita bisa beraktivitas lagi dengan normal seperti dulu. Dan dalam kaitan acara hari ini kita semua mengusung angka 13 ya. Ada 13 menu, harganya 13.000. Kita mulai jual di tanggal 13 dan selama 3 hari. Dan seperti itu. Pak, terkait dengan perayaan HUT ke-13 ini, selain dengan meluncurkan promo serba 13 ini, ada kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Ya, yang sudah kita kerjakan itu lebih internal sebenarnya. Kita mengadakan lomba antar karyawan, yaitu badminton dan futsal, sudah kita lakukan minggu lalu. Kemudian nanti akan ada perayaan sederhana. Ya, rencananya baru akan kita kerjakan di tanggal 26 karena mengingat ketersediaan ruangan. Jadi 13 berarti lagi Pak ya? Iya, sebenarnya tanggal 13 sih. Cuman karena ada kegiatan dari pemerintahan, ya buat kami bisnis is bisnis ya. Jadi nggak apa-apa kita geser. 13 juga kalau dikali 2 kan sama dengan 26. Masih tepat lagi ya memang. Nyambung terus begitu. Tribuner, selanjutnya Ariska punya rekomendasi tempat asyik di Sanur. Ada Bread House Bali Beach Club, Tribuners. Tempat ini cocok untuk Anda yang ingin bersantai ataupun bekerja dari Bali. Resmi dibuka pada tahun 2015 lalu, tempat ini mengundang siapa saja untuk merasakan keramahan legendaris pulau ini sembari menikmati fasilitas abad ke-21. Bagaimana suasana di sana? Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuner. Jadi Bread House Bali ini adalah beach club baru di Pantai Sanur yang baru saja buka tahun 2015. Namun pada saat pandemi, yaitu 2 tahun kebelakang ini, Bread House Bali sempat tutup dan ini tahun 2002 ini baru reopening lagi. Nah, Bread House Bali ini adalah beach club yang mengusung konsep view Pantai Sindu. Jadi Pantai Sindu itu adalah satu garis pantai dengan Pantai Sanur Bali. Nah, Tribuners juga bisa memasuki kawasan Bread House Bali ini lewat Pantai Sindu maupun Pantai Segara Ayu karena memang jaraknya lebih dekat dari kedua pantai ini daripada lewat Pantai Sanur. Kalau lewat Pantai Sanur, Tribuners harus berjalan kaki hingga 500 meter kira-kira. Nah, Bread House Bali ini terdapat 2 area, yaitu indoor maupun outdoor. Dan Tribuners yang di area indoor itu lebih banyak untuk pastry maupun es krim seperti itu. Nah, untuk kawasan outdoornya, Tribuners bisa menikmatinya langsung di depan Pantai Sindu ataupun di semi outdoornya. Nah, di sini juga tersedia fasilitas lain seperti pool, kemudian jacuzzi, butik spa, dan sebagainya. Jadi Tribuners yang nongkrong di sini tidak hanya bisa nongkrong saja, namun juga bisa menikmati fasilitas seperti kolam renang, terus kemudian juga bisa menikmati jacuzzi seperti itu. Nah, lokasi lebih tepatnya Bread House Bali ini berlokasi di Jalan Segara Ayu nomor 8 Sanur. Di sini Tribuners bisa mengakses Bread House Bali mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam karena ini terbuka untuk umum. Jadi setiap hari juga sudah tersedia live musik, kemudian ada beberapa setiap weekend beberapa pertunjukan di Bread House Bali ini. Jadi bagi Tribuners yang mau nongkrong di sini dijamin nggak bakalan
Bosen karena di setiap harinya di sini selalu ada pertunjukan yang berbeda. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih Arini Valentia Kusne dari Tribun Bali atas informasi dan rekomendasi Anda. Tribunal selanjutnya, Ariska akan ajak Anda untuk melihat makam yang tak biasa di Pulau Angso II, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Di sana ada makam yang memiliki panjang hingga 7 meter, Tribuners. Makam tersebut juga terdapat 2 buah kerang di ujung dan pangkal makam. Sayangnya cukup sulit untuk mencari literatur sejarah dan kebenaran terkait sosok yang dimakamkan dalam kuburan tersebut. Namun banyak yang menduga bahwa makam yang memiliki ukuran tak biasa ini adalah milik Syekh Kati Songko, seorang ulama besar pada zamannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Silahkan Wahyu. Baik, Ariska, terima kasih. Tribuners, saat ini kami akan melaporkan tentang kuburan panjang sekira 7 meter yang ada di Pulau Angso II, Kota Pariaman. Jadi, Pulau Angso II ialah salah satu destinasi wisata andalan di Kota Pariaman. Di pulau ini terdapat pasir putih, begitu juga air lautnya yang bersih, dan Pulau Angso II ini juga dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kuburan atau makam ini panjangnya sekitar 7 meter lebih. Tentu ukurannya tidak normal ketimbang makam biasanya. Cukup sulit mencari literatur sejarah dan kebenaran siapa yang dimakamkan di kuburan ini. Namun beberapa sumber mengatakan bahwasanya yang ada di kuburan ini ialah Syekh Kati Sangko. Jadi ukuran yang pasti makam ini sudah berusia lama. Kemudian wisatawan dapat menjumpai makam ini di arah sebelah kanan jika titik pijak wisatawan dari dermaga atau gerbang pulau. Penjaga Pulau Angso II, Syamsul Bahri, mengatakan berdasarkan cerita pendahulu atau tetua di Pariaman, makam ini sudah lama ada. Di makam ini juga terdapat 2 buah kerang yang ada di ujung dan di pangkal makam. Banyak yang menyebut yang dikebumikan kuburan ini ialah Syekh Kati Sangko, seorang ulama besar di zamannya. Ada cerita masyarakat juga sebenarnya Syekh Kati Sangko dikebumikan bersama istrinya di makam ini. Jadi 7 meter ukuran panjang tersebut ialah Syekh Kati Sangko dan istrinya yang dimakamkan di sana. Kemudian selain itu kuburan ini atau makam ini juga disebut sebagai makam keramat oleh masyarakat. Banyak yang berziarah ke makam ini, baik itu dari dalam Provinsi Sumatera Barat maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat. Dulu, kata Samsul, penjaga Pulau Angso II, mengatakan peziarah biasanya akan berhari-hari menetap di Pulau Angso II tersebut dan mengatakan bahwa seketika diukur ukuran makam ini akan berubah setiap harinya. Tak jarang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat ataupun dari luar, kata dia. Kemudian informasi yang diterima oleh Syamsul, penjaga Pulau Angso II tersebut, setidaknya makam ini sudah berusia 300 tahun atau 3 abad lebih. Namun tahun pastinya Syamsul tidak bisa menyebutkan karena keterbatasan literasi ataupun cerita lainnya. Kemudian Syekh Kati Sangko ini ialah seorang ulama besar di zamannya, satu perguruan dengan Syekh Burhanuddin yang sangat masyhur di Sumatera Barat yang berada di Ulakan. Jadi Kati Sangko ini ialah seorang ulama besar juga yang lahir dan besar di Pariaman hingga menimba ilmu agama Islam ke Aceh. Kemudian kata Samsul, Syekh Burhanuddin dan Syekh Kati Sangko ini selain sebagai ulama besar juga panglima perang di zamannya ketika zaman kolonial. Jadi ukuran 7 meter begitu tampak di sekitaran makam. Ada juga surau yang sudah direhab, yang sebenarnya dulunya ada surau Kati Sangko untuk mengajar dan mendidik para murid untuk belajar agama Islam. Kira-kira begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Dan Tribuners, tadi Wahyu Bahar juga sempat melakukan wawancara dengan Syamsul Bahri, penjaga Pulau Angso II. Berikut liputannya. Panjangnya sekitar ada lebih kurang 7 meter. Jadi diduga ini makam Kati Sangko, Pak? Ya. Siapa Kati Sangko itu, Pak? Kati Sangko ini satu perguruan dengan Syekh Burhanuddin. Berguru di Aceh. Ya, jadi Kati Sangko ini dia sama Syekh Burhanuddin
sebagai panglima perang Syekh Burhanuddin dalam memerangi zaman dulu penjajah gitu kan, atau sambil mengembangkan agama Islam. Jadi dia ini asal dari Gunung Kidul, sama-sama berguru ke Aceh dengan Syekh Burhanuddin itu yang diingatkan Pak. Nah, kemudian di Pulau Angso ini ada juga sumur tua. Ya, sumur tua itu dipergunakan sebagai yang masyarakat katanya sebagai untuk obat. Nah, saya lihat sendiri dari Medan juga membawa air sumur tua itu sampai 10 dirigen dibawa dengan mobil pribadi ke Medan untuk mengobat orang semata itu, untuk mengobat yang penyakit lumpuh katanya. Sejenis penyakit. Ya, saya tanya gitu Pak. Jadi tahun berapa makam ini Pak awalnya Pak Katisangku itu dimakamkan? Awalnya sekitar lebih kurang 300 tahun, 3 abad. 3 abad yang lalu. Tahunnya kurang jelas ya, karena saya baru 4 tahun dari sini. Kenapa sepanjang Pak? Kalau menurut cerita dari waktu Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.